nggak ada masuk tepat waktu, nggak ada di tata tertib, cuma ada peserta tidak menggunakan HP begitu aja. Sempat didiskusi beberapa waktu sama Pak Aulia ya. Oh, yang saya bawa nggak ada tujuannya ya. Oh iya ada. Yang pertama, menambah pengetahuan mengenai cara menulis berita dan mendokumentasikan peristiwa. Ini makanya kami mengundang narasumber dari Antara. Itu seperti tadi kita diskusikan Pak Badar, bahwa di tempat kita itu memang ada yang sudah expert dalam penulisan, tetapi mungkin teman-teman ini ingin ada sesuatu yang lain dari hal tersebut. Mungkin si penulis di sini mungkin juga memerlukan sesuatu informasi yang baru, sehingga tidak monoton dalam penulisannya. Dan teman-teman yang di sini harapannya nanti bisa menulis. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan izin ya dilepas ya, mangga sekali. Meningkatkan kemampuan peserta BIMTEK dalam menulis berita yang berkualitas bagi masyarakat untuk media sosial. Media sosial apa, sosial media ya? Media sosial yang betul ya? Bukan sosial media. Kalau sosial media Inggris ya, Bu Nurul bahasa Indonesia. Kemudian hal yang diharapkan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa meningkatkan kemampuan mengelola media sosial dalam membuat dan menulis berita untuk yang media sosial LPMP. Ini Bapak Ibu yang ada di sini itu salah satunya termasuk dalam grup media sosial kemarin ini ya. Sehingga kita ini melihat progres dari media sosial kita di inisiatif dari Pak Alfi selaku koordinator sistem informasi untuk mengadakan BIMTEK ini, dengan harapan ini tadi punya kemampuan yang lebih untuk menulis. Kemudian meningkatnya kemampuan mengelola media sosial dalam mengambil foto. Jadi mengambil foto tidak sekedar jepret-jepret, kira-kira kan kayak gitu. Seperti apa foto yang nanti bisa masuk berita, mungkin itu harapannya. Kemudian membuat video sebagai daya dukung media sosial. Kemudian meningkatnya kualitas media sosial sebagai media informasi cepat, akurat, dan relevan. Ini standar kualitas media sosial itu yang seperti apa? Mungkin Bapak Ibu pernah buka websitenya LPMP ya, yang kemarin saya apel itu menyampaikan kalau nanti ada penilaian, sebelum penilaian itu webnya itu tolong dibuka, diklik-klik ya, sekali buka itu kan tersampaikan pernah dibuka 1 kali, 2 kali gitu dan seterusnya. Dan kemarin ada yang cuma 3 kali, berarti cuma dibuka orang 3 kali aja web kita. Nah, harapannya paling tidak yang di sini nih, paling tidak yang ada di sini itu bisa mengklik yang di web kita. Kemudian web itu sebagai acuan media sosial yang lainnya di Instagram, Facebook, dan YouTube. Itu di like, di subscribe, diapailah, dikomentari. Yang penting ini mohon bantuan juga ibu-ibu. Ibu-ibu yang ada di sini nanti buatannya, harapannya di grup itu nanti harapannya ya kita minta bantuan seperti itu. Terus kemudian ketika ada sesuatu kegiatan di LPMP yang harus mendatangkan orang dari luar, harapannya yang di grup itu kita sebagai ini kita jadikan peserta. Kan itu seluruh kabupaten kota ada ya, Bu Tanah di situ itu ya. Nah, kita nanti perwakilan harapannya begitu, sehingga yang ada di grup itu bisa
bisa tahu persis informasi dari kita dan mendapatkan ilmu baru. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kepala, ini posisinya lagi masih di Pusdiklat untuk menyelesaikan diklat PIM 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, selamat berjuang sampai hari Sabtu nanti. Ya sampai kapan? Oh iya, sampai Jumat aja, yang lebihnya mau di sini ya yang bayar sendiri ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sucipto. Ibu Bapak yang berbahagia, dengan berakhirnya arahan dari Kasubag Tata Usaha LKMP Provinsi Kalimantan Selatan, maka acara pembukaan BIMTEK Pengelolaan Media Sosial LKMP Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2021 juga berakhir. Untuk mengakhiri acara pembukaan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan, semoga materi yang disampaikan menjadi berkah buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu Bapak yang berbahagia, sesi selanjutnya adalah materi teknik penulisan berita. Kita langsung ke materi. Materi langsung akan disampaikan oleh Bapak Aulia Akbar, Kepala Kantor Berita Antara Biro Kalsel, didampingi oleh Ibu Sri Haryati ya. Sri Haryati ya. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Dan Ibu Bapak peserta BIMTEK, kami ucapkan selamat mengikuti. Terima kasih Ibu Nurul Anini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu, sebelum materi disampaikan, mungkin saya akan menyampaikan pengantar sedikit tentang kedua narasumber kita, sekalian juga menyampaikan kepada para narasumber tentang peserta kita, kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu peserta, narasumber yang ada di hadapan kita ini, nama beliau adalah Bapak Aulia Badar. Beliau tempat dan tanggal lahirnya di Jakarta, 29 April 1996. Jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhirnya sarjana. Kemudian jabatan beliau sekarang adalah Kepala Biro Antara Kalsel Kalimantan Selatan, yang kantornya terletak di Jalan Brigjen Hasan Basri, Kayutani, Banjarmasin. Kemudian yang di samping saya ini adalah Ibu Sri Haryati. Beliau lahir di Klaten tanggal 2 April 1969. Jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, pendidikan terakhirnya juga sarjana. Kemudian jabatan beliau adalah redaktur senior di Biro Antara, Kantor Berita Antara, yang alamat kantornya juga sama di Brigjen Hasan Basri, Kayutani, Kalimantan Selatan. Kemudian Bapak Pak Aulia dan Ibu Sri, sebagaimana yang sudah kebetulan sebelumnya
saya dan Pak Aulia sudah pernah ketemu kemarin beberapa hari yang lalu ketika kegiatan ini hendak dilaksanakan, mencari narasumber Biro Antara. Nah, kebetulan saya punya teman yang kerja di Biro Antara, dulu sama-sama pelatihan wartawan di Banjarmasin Pos. Kalau teman saya itu Mbak Nurul Maskur ya. Mohon maaf Bapak Aulia Badar di sini juga Ibu Ulul itu sama-sama dulu wartawan di Banjarmasin Pos. Karena Ibu Ulul menikahnya dengan orang Banjarmasin Pos, salah satunya harus mengundurkan diri, maka pindahlah Ibu Ulul ke Biro Antara ini wartawannya. Nah makanya itu melalui Ibu Ulul lah akhirnya bisa dipertemukan dengan Bapak Aulia Badar. Menanggapi kegiatan ini, Pak Aulia ini, Pak Cipto, Pak Alfi sangat antusias kayaknya. Jadi tidak puas hanya dengan permohonan narasumber saja. Beliau banyak pertanyaan, pesertanya siapa aja, dari mana saja. Kemudian ditanyain rata-rata pesertanya itu umurnya berapa saja. Dan saya bilang umurnya 40 tahunan Pak. Wah senior semua ya. 17. Iya, tapi ada sih Pak yang muda, kebetulan ada juga yang CPNS sudah PNS ya. Cuman belum hadir, ada juga yang PPNPN. Ini adik-adik kami. Ya, mereka itu yang 20 tahunan, 30 tahunan. Kalau yang lainnya rata-rata sudah bertugas di LPMP Kalsel 10 tahun lebih Bapak. Jadi karena pesertanya para senior, maka turunlah narasumbernya para senior juga ya Bapak ya. Bapak Kepala Bironya sendiri yang turun, kami merasa terhormat sekali Bapak. Biasanya jarang-jarang yang senior memberikan pengajaran kepada kami. Jadi Pak Aulia Badar dan Ibu Sri Haryati ini nanti akan membimbing kita, memberi arahan dan sejenisnya untuk bagaimana teknis penulisan berita seperti itu. Baiklah, nanti selanjutnya yang lain-lainnya silakan Bapak Aulia sendiri sama Ibu Sri sendiri yang akan memaparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangatnya semangat muda semua. Memang betul kemarin saya tanya itu. Ini pesertanya umur berapa? Saya bilang gitu. Karena kalau yang muda-muda itu kan biasanya kita harus sampaikan dengan gaya anak muda. Kalau sekarang ya lebih santai jadinya, lebih enak gitu. Terima kasih atas undangannya Pak Cipto, Pak Rudi, dan Ibu Liz semuanya. Ini juga saya juga baru sekali nih diundang untuk PNP ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Saya rasa di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah sebenarnya sumber informasi yang banyak, apalagi berkaitan dengan pendidikan. Dan intinya informasi pendidikannya itu sangat dibutuhkan. Makanya ini kalau teman-teman semua bisa menjadi penulis yang baik, wah informasinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sebenarnya nulis itu gak susah. Saya rasa udah
udah biasa lah sekarang, orang-orang sekarang ini jago nulis semua karena punya medsos, punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, macam-macam lah semua. Dan itu semuanya menulis, cuman gayanya masing-masing, caranya sendiri-sendiri. Ada yang bentuknya seperti apa, ya, itu silakan aja modelnya seperti UNLAB, ULM luluskan 1.000 orang, ya. Beritanya kelulusannya hari Senin, tapi diberitakan baru Rabu misalnya. Ya, apalagi sekarang kalau kalah cepat kita, medsos sudah kemana-mana. Jadi ibu-ibu ini nanti akan berlomba dengan medsos yang lain. Orang belum tentu hanya membaca LPMP soal informasi pendidikan, dari medsos yang lain juga. Bisa juga ibu-ibu ini nanti punya sendiri. Misalnya di Facebook bikin juga, hari ini terjadi kecelakaan atau apa. Sementara kalau di laman kita baru di laman kita baru dibuatnya besok. Jadi pertama yang saya minta, kalau di media itu harus membuat berita secepat mungkin, informasi sedini mungkin. Kalau sekarang ini nggak usah panjang-panjang. Nah, misalnya ada suatu peristiwa, sampaikan aja cepat. Nanti update berita kedua, berita ketiga, berita keempat, pendek-pendek aja. Kalau sekarang harus yang kayak gitu, di medsos harus begitu. Gak perlu harus bikin satu berita lengkap semua, nungguin dulu, tunggu, udah selesai. Itu kalau dibikin seperti itu, kita bisa melihat demand orang seperti apa terhadap berita kita. Berita kita menarik apa enggak? Kalau menarik, orang nunggu, apalagi nih? Apalagi? Itu kalau di berita ya, kalau di berita antara seperti itu. Harus kita ada 3 patokan pemberitaan: cepat, akurat, dan penting. Nah, beda satu kan? Nah, tadi apa yang ketiga apa tadi? Relevan. Nah, relevan. Kalau kita penting. Jadi memang berita cepat itu sangat ya, seperti itu. Jadi memang ini udah mirip sebenarnya LPMP sama Antara nih. Tinggal bisa, ya berarti harus bisa ini. Jadi makanya tadi saya dengar, wah ini mirip ke Antara. Ini yang niru Antara atau LPMP nih. Jadi seperti itu ya. Tapi untuk sebelum kita kemana-mananya ya, cerita kemana-mananya, saya mau bercerita tentang Antara. Boleh ya? Ya. Ini Antara, coba Ibu Sri bisa dikeluarkan tentang Antara. Udah ya? Ya, Antara ini udah tua. Bayangin udah setua ini, kita baru hari ini ketemu. Kan berarti ada satu yang miss dari kita semua ini. Mungkin tak kenal kata sayang jadinya ya. Antara itu tahun 37. Berarti sekarang berapa? 84 ya? Ya, 84. Berdirinya sebelum merdeka. Bahkan dulu ya negara ini sebenarnya Antara berperan sekali terhadap negara ini. Waktu kemerdekaan Indonesia diumumkan, itu Antara yang membantu penyebarluasan informasinya. Nah, ini saya cerita berarti harus cepat kan informasinya. Jadi ketika baru diproklamirkan, itu Antara melalui telek, dulu masih telek kirim beritanya tuh, tek yang kayak gitu.
dikirimlah. Alhamdulillah setelah dikirim melalui Antara, ada negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Mesir, kalau nggak salah. Ya, nah dengan adanya pengakuan itu, kuatlah jadinya. Mulai satu persatu negara lain. Kalau dulu tidak cepat kita memberikan informasi kepada pihak luar, mungkin Indonesia belum tentu merdeka. Bahkan sekutu bisa bilang, wah itu bohong, ya kan gitu. Tapi karena kita sudah menyampaikan informasi tersebut keluar dan cepat, tentunya orang semakin pengen tahu lebih banyak lagi. Nah itu juga yang saya bilang nanti, informasi yang cepat itu dari LPMP, tentunya orang jadi pengen tahu apa lagi nih. Yang tadi Bapak bilang ada apa tadi Pak? Layanan apa? Sekolah bergerak. Sekolah penggerak. Nah, kalau itu disampaikan, saya aja baru tahu Pak informasi ini. Kalau itu disampaikan dan jangan sekali, kontinu ada. Besok apanya lagi? Nanti ini apa lagi? Jadi makanya informasinya nggak perlu banyak, tapi kontinu. Jadi bikin orang jadi kepo, tahu kan? Jadi kepo dengan LPMP, apalagi nih informasinya. Memang bagus tuh sekolah penggerak. Terus juga ada penggunaan teknologi, orang jadi cepat informasi sampai kan gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu harus disampaikan. Jadi Antara tahun 37 sudah berada dan di itu hanya ada 5 orang, ada 4 orang, salah satunya ada Malik, yang mantan Menteri Luar Negeri, Wakil Presiden juga. Lanjut. Nah ini sih pimpinannya aja. Kita sekarang Antara sekarang ini berubah wujud jadi Perum, jadi perusahaan umum, dan bahkan sekarang kita di bawah juga Kementerian BUMN. Jadi pimpinan kita dipilih oleh BUMN, tapi pengawas kita juga ada Kominfo dan Departemen Keuangan. Jadi pemilik Antara itu 3 kementerian, Kominfo, BUMN dan Keuangan. Jadi kita yang awasi banyak sekali. Lanjut. Nah ini masih terus lanjut. Jadi lanjutnya itu apa? Kegiatannya. Oh, pelayanan. Banyak sekali pelayanan kita. Jadi Bapak mau perlu apa, di Antara itu ada. Kalau kata pengusaha Kadin itu namanya palu gada. Tahu palu gada? Tahu? Nggak tahu. Ini bahasa Jakarta. Apa lu mau gua ada? Nah, ya. Jadi kita bisa menyiapkan apa-apa yang kita butuhkan, apa teman-teman butuhkan. Kita mulai dari bikin pemberitaan, mulai dari pelatihan, mulai dari menyampaikan informasi juga, bahkan konsultan juga, semuanya lengkap pokoknya. Bahkan sekarang ini sudah ikut kepada bisnis. Kita sudah sering ikut tender juga, kalau misalnya bisnis event organizer juga kita bisa. Lanjut. Ini kayaknya terlalu banyak yang tidak cocok dengan pelatihan sekarang. Jadi intinya gini, Antara itu tadi kita punya 3 patokan itu, cepat, akurat, penting. Akurat itu sangat dibutuhkan. Jadi tolong nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau melaporkan itu jangan sampai salah. Untuk tidak sampai salah itu kita perlu check and recheck.
Jangan karena harus cepat, nggak ada check and recheck. Salah itu. Saya dulu kalau bikin berita, ngebacanya berulang-ulang. Ya minimal sampai penulisan ya kayak huruf nggak ada salah lagi. Misalnya kurang A, kurang E, itu harusnya jangan sampai terjadi. Jadi check and recheck. Itu dari segi penulisan. Yang kedua, check and rechecknya juga dalam soal data. Apalagi ibu bapak ini kan di lembaga yang sangat bagus, yang informasinya untuk masyarakat luas. Jangan sampai ada informasinya salah, nanti koreksi lagi. Nah, kalau udah koreksi itu, kalau di tempat kita itu sudah kesalahan fatal kalau koreksi-koreksian. Apalagi Pak, kalau sekarang ini kalau ada berita salah tapi salahnya itu fatal, biasanya kena sanksi. Kena sanksinya itu bahkan kita bisa jadi nggak jadi wartawan lagi kalau udah fatal. Kalau enggak, biasanya kita kena teguran pertama, teguran kedua. Nah, kalau udah fatal udah susah. Berita bohong itu kita nggak boleh. Jadi nggak beda jauh sebenarnya dengan pihak LPMP. Kita jangan sampai membuat berita yang bohong. Jadi check and recheck harus dilakukan. Yang kedua juga untuk check and recheck itu, kalau di tempat kami bikin berita atau informasi tersebut, nggak bisa kita yang buat, kita yang melepas. Jadi ada pihak satu lagi yang untuk mencek. Ya istilah katanya kalau diantara itu redaktur, editor. Jadi saya nggak tahu ya kalau di medsos nanti itu ada nggak? Ada ya. Nah, kalau ada anak ibu Lis nanti tuh bagiannya nanti. Jadi teman-teman yang bikin, jadi nggak boleh ngelepas sendiri juga, harus ada mekanisme. Kalau di medsos kan dia yang bikin, dia ngelepas juga sendiri. Bahkan sekarang nggak usah jauh-jauh deh, bukan di medsos deh. Media yang kecil-kecil. Mungkin ibu udah tahu kali. Kalau belum tahu saya kasih tahu ya. Sekarang banyak media yang wartawannya dia, yang redakturnya dia, yang pemretnya dia, marketingnya dia, semua serba dia. Nah, itu yang bahayanya itu. Makanya tolong kalau baca berita dari media-media yang tidak tidak bisa dimasukkan kategori baik, sebaiknya cari dari sumbernya yang baik. Salah satunya lewat Antara lah. Kalau ada misalnya berita tentang ini, di Antara gimana? Kalau nggak ada, ya berarti bukan berita yang baik. Jadi Antara sekarang ini menjadi acuan untuk cari berita yang benar. Karena kita nggak boleh bikin berita salah. Kalau berita salah itu tadi saya bilang sanksinya lumayan. Ya biasanya kalau ini digrounded dulu 2 minggu, 3 minggu. Tapi bukan berarti di sini harus dilakukan seperti itu, enggak juga. Itu kalau kami memang udah ada protap seperti itu. Karena kami nggak boleh salah. Yang kemudian tadi udah ya cepat, akurat ya. Yang ketiga penting. Ini cerita Antara ya. Nanti silakan aja yang tadi kopi. Yang ketiga tadi apa di sini? Relevan. Hah? Relevan. Nah, relevan itu dikuatkan aja relevan. Kalau kita penting. Karena kalau yang kurang penting juga nggak dianggap menarik begini. Kalau dulu sebelumnya cepat, akurat,
diganti udah 20 tahun. Yang penting ini baru 20 tahun. Sebelumnya bukan cepat, akurat, lupa saya juga. Jadi intinya kita punya 3 patokan untuk pembuatan berita. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya melanjutkan lagi nih? Nyantai aja boleh kan ya? Boleh. Nah, silakan aja. Kalau belum nggak ada saya lanjut lagi nih. Ini saya sampai jam berapa ya? Mbak Des, nanti, nah kalau di sini nanti Bu Sri ini. Kita sampai jam berapa nanti sore ini? Ini sekarang 3:30. Atau sampai ini, subuh. Ini ngomong-ngomong biasa nulis gak ibu-ibu nih di punya medsosnya kan? Tulis di status saja, Pak. Oh, status. Itu penting, Pak. Udah nulis status itu udah cikal bakal. Iya, berarti udah ada keinginan, minat yang bagus, yang baik untuk menjadi penulis. Pokoknya enak loh jadi penulis itu. Bener. Apalagi nanti zaman sekarang ini udah semakin bebas ya informasi yang kita bisa sampaikan. Menarik. Bisa aja. Kalau saya ini punya kegiatan ya, biasanya saya bikin informasi kuliner, bahkan juga nyanyi-nyanyi. Informasi nyanyi-nyanyi juga boleh. Karena kalau berdasarkan penelitian, yang paling banyak ditonton orang itu informasi makanan, kuliner, dan informasi hiburan. 2 itu yang paling banyak ya. Jadi lihat aja yang di YouTuber tuh, yang makanan itu kayak Next Carlos. Pernah nonton Next Carlos? Hah? Bungkus tuh ada juga, nyambleng itu ada juga, yang Tamboykun ada juga. Kaya mereka semua sekarang. Iya. Nah itu saya suka nonton itu. Saya sendiri kalau malam, kalau gini, sama nyanyi. Ini kan kayaknya punya ini nih, punya bakat jadi penyanyi juga. Benar, nyanyi itu banyak sekali loh. Banyak sekali. Nah makanya nanti dibikin gaya-gaya seperti apa yang bisa lebih baik lagi nanti di medsos. Boleh sampai jam berapa kita tulis? Nanti 15 menit lagi, Pak. Loh, 15 menit selesai? Hah? Break dulu. Ah. Kita salat asar, terus ada kopi break, naik dulu. Oh, berarti saya 15 menit lagi ya? Iya. Ya, jadi saya nggak banyak juga ngomong. Nanti kalau teknisnya nanti lewat Ibu Sri saya juga ada nanti. Cuman yang sekarang ini saya ingin membuka supaya teman-teman itu bisa menjadi penulis itu harus bagaimana. Pertama ya harus senang membuat sesuatu yang baik, dan juga rajin membaca informasi. Dari baca orang lain juga kita akan nambah juga menjadi penulis yang lain yang baik. Dan kemudian juga jangan pernah berhenti menyampaikan informasi. Kalau sampai berhenti, udah selesai. Orang udah lupa lagi sama kita. LPMP ini kan juga informasinya banyak sekali. Saya kemarin juga melihat itunya, websitenya juga. Ya nanti mungkin akan kita bahas itu ya. Kenapa websitenya LPMP kok kayak gini, ya, gitu. Nah, pintar itu setelah klik ya. Jadi punya potensi besar padahal. Di sini saya lihat informasinya ya nanti aja deh ceritanya. Karena kita cerita yang enak-enak aja. Jadi kembali lagi, menulis itu gak susah.
gampang. Jangan merasa kita belum pernah dapatkan pendidikan. Tenang aja, lancar. Apalagi anak-anak sekarang medsos itu banyak sekali informasi. Gaya sendiri, jangan ngikutin gaya orang lain, sendiri aja. Mau gaya bertutur, mau gaya penyampaiannya lebih pada pendataan yang kuat. Cuman ada juga gayanya sambil model kayak bernarasi, nggak ada masalah. Punya gaya masing-masing. Saya rasa kalau itu dilakukan dengan baik, informasinya akan lebih baik lagi. Nanti Pak Cito akan datang kepada ibu-ibu yang bisa tulisannya bagus. Siapa Pak Cito? Ya, siap. Ada nggak? Kalau saya biasanya Pak ya, kalau setiap ada teman yang tulisannya bagus, saya kasih poin, Pak. Ya. Iya betul. Nanti kalau sudah targetnya tercapai, biasanya kita ada sedikit makan-makan. Tapi kalau salah tetap dimarahin. Ya Pak Cito. Jadi ada reward and punishment. Jadi jangan takut, dan itu disiapkan. Ah? Bagian apa? Itu bagiannya Pak Alfi, Pak, untuk penulisan. Ini kayaknya emang enak dibuka ya, Bu. Saya sesek juga ditutup. Itulah kenapa saya sampaikan ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut tidak bisa nulis. Ya, kembali lagi saya bilang, saya tuh dulu marketing, nggak pernah itu bikin nulis, tapi alhamdulillah bisa. Nah, ini satu lagi Pak, nanti akan lebih baik lagi sesuatu informasi lebih baik kalau disampaikan pada orang-orang yang berada di bidangnya. Ini saya nggak tahu ini bidang di sini apa aja. Ada bidang apa aja Pak, Bu, di LPMP ini? Apa? Jurut kerjaannya apa? Bit masing-masing sini. Ada fungsi sistem informasi, Pak. Fungsi sistem informasi. Yang SKP-nya atau tugasnya adalah salah satunya mengelola web. Iya. Ada yang bagian pemetaan mutu pendidikan. Mutu pendidikan. Ya, ada yang bagian kemitraan dengan instansi lain. Ya. Yang ada kepegawaian juga ada. Ya. Jadi maksud saya gini Pak. Jadi update mengenai informasi di bagian masing-masing tentunya akan lebih tahu yang berada di tempat itu. Jadi saya cerita, saya pernah waktu itu mendapat kerjaan membuat tabloid di KBRI Kuala Lumpur. Waktu itu saya sempat di Kuala Lumpur. Saya dapat kerjaan lah gitu ya, antara dapat kerjaan itu, wah senang saya punya kerjaan, bisa bikin nulis, bisa bikin informasi yang baik. Cuman lama-lama saya bosan juga. Kenapa saya bosan? Karena saya merasa tulisan saya kok nggak dalam, kurang dalam, walaupun bisa sih saya dalam, tapi akan lebih kerja keras. Jadi di kedutaan itu ada berapa fungsi? Fungsi sosbud, fungsi ekonomi, fungsi keimigrasian, ada fungsi adpol. Jadi ada 4 atau 5 fungsi. Jadi saya setiap minggu harus membuat tulisan untuk tabloid tersebut dari 5 fungsi. Saya ketemu kepalanya, ini saya wawancara. Habis wawancara bikin tulisannya. Yang fungsi B saya wawancara, bikin tulisannya. Fungsi C begitu juga. Fungsi. Cuma lama-lama saya bilang kok kering nih, bahasanya hampir sama jadinya. Terus saya ngelapor sama duta besar. Pak Duta Besar, boleh gak kalau nanti yang nulis itu dari fungsi-fungsi itu sendiri?
Gimana, mereka kan nggak bisa nulis, mereka kan bukan wartawan katanya. Saya bilang ini, kasih saya waktu Pak, saya kasih pendidikan 2 hari aja, saya bilang gitu. Insya Allah dia bisa jadi penulis, saya bilang. Benar? Ya oke. Kalau gitu bikin pengumuman aja Pak, bikin pelatihan, bikinlah di hotel kayak seperti ini gitu. Tapi suruh nginep Pak, jangan pulang. Kalau pulang beda lagi pikirannya kan gitu. Dia dipilih lah di jauh kayak di kota lain gitu, yang nggak bisa pulang gitu. Jadi seperti itu. Saya latih mereka, ada 20 orang waktu itu. Saya cuma bilang, jangan takut gak bisa nulis. Saya bukan siapa-siapa dulu juga, bisa dikasih. Nanti itu ilmunya nanti Ibu Sri kasih. Itu ilmunya itu kita kasih bagaimana 5W1H, tulisan yang baik bagaimana, menjadi wartawan bagaimana, ini gimana, ngambil foto bagaimana, harus jalan seperti ini, seperti itu. Wah, itu 2 hari, besokan pulang. Hari pertama mau nulis bingung semua. Ini kalau nulis ini udah informasi apa aja bikin, saya bilang. Di angka pertama. Ini begini, oh ini saya tinggal bilangin, ini diperbaiki. Ternyata tulisan mereka lebih dalam. Karena dia mengalami, tahu perkembangannya. Kalau saya kan nggak tahu perkembangan rapatnya kayak gimana, jalan cerita rapatnya, siapa yang hadir, yang dibahas apa, suasana seperti apa, hasilnya seperti apa. Cuman kalau laporan, Bapak tahu kan Ibu, kalau laporan pada tanggal segini terlihat kita rame-rame kayak gini, laporan aja kan gitu. Tapi kalau kita mengalami lain ceritanya, lebih bervariasi. Jadi saya yakin kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak ini udah jadi nulisnya lebih baik, informasinya lebih dalam, in deep story nanti lebih dalam, lebih bernuansa yang bagus dan punya gaya masing-masing nanti. Sekarang nggak begitu, itu tabloid, mereka semua, saya udah nggak kerjain lagi, hilang rezeki saya. Tapi saya senang, mereka kelola sendiri, sudah banyak yang bisa nulis, informasinya bagus, bahkan mereka membuat edisi yang lain lagi, seperti itu. Nah, kalau sekarang justru lebih maju sekarang. Sekarang ini Pak, kalau medsos, kalau portal, saya nggak tahu portalnya di LPMP ini udah ada nggak seperti kita. Kalau kita itu di portal kita tidak hanya berita, tidak hanya foto, tidak hanya video, tapi juga dilengkapi ada apa namanya, grafik, infografis. Jadi satu berita, ya, satu berita antara itu minimal ya, harus ada berita dan foto minimal. Kalau yang disarankan harus 3, teks, foto, video. Videonya cukup pakai handphone. Handphone sekarang bagus-bagus, nggak usah khawatir gambarnya jelek, bagus. Saya sendiri pakai Samsung aja kalau kadang-kadang. Jadi sangat menarik sekarang ini dalam teknologi sekarang. Kalau nanti besok foto diajarin, saya ambil fotonya. Nah, kalau videonya cukup pakai yang ini aja. Ya bisa suasana kayak gini, tinggal nanti nggak susah-susah. Nggak perlu kayak video-video di TV nggak usah. Orang kelamaan juga. Sekarang orang nonton itu nggak mau lama-lama. Dan jangan berharap lama-lama juga. Baca juga jangan panjang-panjang kan. Makanya tadi saya bilang kalau ada informasi menarik, berikutnya. Next apa? Yang kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau
saran saya kalau bisa bikin informasi itu jangan cukup sekali ya Pak Cipto ya, informasi mengenai tadi pendidikan seperti yang tadi Bapak sampaikan itu harus berkelanjutan. Siapa aja bisa jadi informasi. Bagaimana pendengarnya. Kalau di CNN itu informasi sekarang juga bukan hanya dari pejabat, kadang-kadang dari tukang beca juga diminta jadi narasumber. Di sini juga pendidikan juga ternyata petani itu bisa jadi narasumber juga. Udah paham belum dia? Anak-anak petani juga bagaimana? Jangan sampai kalau kita kurang melakukan pendidikan baik, mereka nanti habis kemakan oleh informasi-informasi yang tidak berguna. Karena sekarang cepat sekali pergerakannya. Saya khawatir tuh mengenai game, yaitu satu anak itu ratusan ribu bisa habis main game itu. Nah itu untuk fungsi dari RPMP itu bisa bagaimana supaya anak-anak tidak menjadi keranjingan itu. Orang tua harus bagaimana. Tadinya saya nggak percaya, ternyata benar informasi mereka itu bisa paham. Bahkan dilihat ternyata orang-orang yang tidak mampu kebanyakan juga. Kemarin yang disalahin Indomaret nih. Kenapa jual anak-anak kecil? Ya orang dia jualan. Yang salah orang tuanya atau keluarganya nggak mengawasi kan gitu. Nah, itu intinya kayak gitulah. Jadi informasinya sebaiknya jangan sekali, jangan cukup puas sekali, harus ada berikutnya lagi. Nah, untuk memperkuat informasi kayak gitu, kita punya bank data. Jadi saya saranin nanti ini ibu bapak-bapak punya bank data, biar informasi kita tidak kering. Karena orang belum tentu juga ingat yang lama-lama. Apalagi informasi tentang kebijakan pemerintah gitu, yang lama-lama kita dimasukkan yang sesuai dengan yang mau kita angkat. Bank data sekarang, kalau dulu saya itu bank datanya adalah laporan BPS, laporan buku-buku, koran-koran. Kalau sekarang ibu-ibu bapak-bapak nggak usah punya kayak gitu-gituan, tinggal Mr. Google aja, ketik bukan Google aja ya, banyak informasi lain, salah satunya Google ya. Mau cari mengenai informasi berapa banyak sih pengangguran di Indonesia, kalau buat kita pilih yang mana, cek and recheck, perlu jangan langsung diambil. Saya bilang sama anak buah saya, kalau mau bikin berita yang bagus, kita harus kuat bank datanya. Beritanya atas apa, jadi sequelnya lebih baik. Dan saya sarankan kalau informasi yang bagus adalah cari yang penting. Gunakan piramida terbalik. Jadi piramida terbalik itu cari yang paling penting, yang paling kuat informasi yang mau kita sampaikan. Terus berikutnya lebih turun lagi. Nanti besokannya bikin berita lagi kayak gitu. Jadi ketika orang nggak sampai baca ke bawah juga informasi pentingnya udah kesampaian. Ini yang saya saranin ya pada teman-teman di sini, ibu bapak-bapak, agar memperhatikan ya itu tadi, cepat, akurat, dan kalau kita petik tergantung ya sisanya kalau dari bapak ibu. Ditambah juga manfaatkan bank data, perkuat, semuanya bisa berjalan dengan baik. Insya Allah itu bisa jalan dengan
lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mungkin kita break dulu, sholat asar sama ada snack mungkin Ya. disediakan hotel Pak. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu menikmati snack dan yang sholat asar, menjalankan sholat asar kita break antara 15 menit sampai mungkin kalau agak lama 20 menit ya maksimal. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran yang hadir. Setelah tadi Bapak Aulia Badar, sekarang intinya Bapak Ibu ya, tadi yang tujuan yang kita inginkan, bagaimana teknik cara penulisan berita yang mudah bisa kita terapkan, karena itu adalah tujuan kita, tujuan akhir kita, yang hasil yang ingin kita capai. Dan sekarang Ibu Sri Haryati sudah siap untuk memberikan trik-triknya kepada kita. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sini aja ya, biar bisa sambil mengoperasikan. Tengah supaya difoto bagus Bu. Ininya nanti nggak ada yang Oh nanti dibantu Mas lagi. apa-apa kan dari sini aja ya, kelihatan kan? Mau foto dulu nanti Bu. Oh, Supaya besok medsos kita yang belum aku dulu SD lo. Ya SD bagus SMP sudah. sambil ngikutin bisa kalau yang besar. Jauh banget sekolahnya dari Mas Benar. Iya. Jadi enak ya posisi saya. Sudah aja. Sebelumnya tadi bapak-bapak dan ibu-ibu saya yakin punya akun medsos ya, Facebook, Instagram, Twitter, punya ya. Dan suka bikin status kan, eksis kan ya di medsos ya. Nah, biasanya kalau yang eksis di medsos itu sebenarnya tidak terlalu asing dengan dunia menulis. Meskipun menulisnya ya menulis ringan-ringan aja, kegiatan sehari-hari, atau mungkin dia lagi berkebun aja ditulis gitu kan. Itu sebenarnya cikal bakal dari kita mulai menulis, merangkai kata, membuat orang tertarik untuk apa sih yang dia lakukan. Itu sebenarnya awalnya dari situ aja. Ya enak banget ya pakai naskah ya. Apa saja ya. Mudah-mudahan nggak ditangkap. Ya jadi begitu Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Karena sekarang ini saya pun juga masih terus belajar dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Saya juga masih belajar bagaimana menggunakan medsos itu, Instagram, Twitter dan sebagainya itu. Antara pun juga termasuk belajar juga karena harus mengikuti zaman kan. Kita dulu, zaman dulu sekali tahun 90-an, awal 2000-an lah kita masih bangga karena belum banyak kan laman-laman media-media online itu belum banyak gitu, belum seperti sekarang. Nah, kita dulu murni memasuk berita, hanya memasuk berita. Jadi
mereka berlangganan dengan kita, kemudian berita dari kita dilepas ke koran. Sekarang jangan harap orang mau tahu antara itu apa, kita harus eksis juga di media online. Kita punya Antara News misalnya. Antara News itu saya boleh bangga berapa kali mendapatkan penghargaan dari kementerian, antara untuk beberapa kategori lah, saya tidak hafal gitu. Kalau dulu orang nggak kenal Antara, sekarang orang justru kenal Antara karena kita punya Antara News. Itu pentingnya kita media itu juga eksis di media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, terutama Twitter. Karena Twitter itu bisa menaikkan pembaca itu bisa naik dengan Twitter karena dia ada trending topic. Begitu kita hashtag yang trending topic itu, set langsung naik kliknya kita itu langsung naik. Seperti itu. Ini yang perlu saya sampaikan juga, kenapa kita harus eksis di medsos. Karena sumber informasi sekarang ini ada di genggaman di sini. Orang itu udah nggak. Sekarang saya tanya bapak ibu siapa yang langganan koran? Masih ada yang langganan koran? Nggak ada. Semuanya dari sini kan, online semuanya. Kantor. Kantor. Itu pun mungkin jarang dibaca ya, karena dari sini. Semuanya dari sini. Sumber informasi kita itu sudah ada di genggaman. Jadi rugi besar kalau kita nggak memanfaatkan medsos, itu rugi besar. Termasuk media juga, termasuk instansi-instansi pun juga harus menggunakan media sosial. Nah, ini pun juga sebenarnya fungsinya juga untuk contekan saya. Ini contekan saya. Jadi kelebihan medsos itu dia lebih interaktif. Kalau dulu koran itu kita seperti misalnya kita membaca artikel opini misalnya, kita seperti melihat penulisnya itu dari kejauhan. Kita nggak bisa komentar, kita nggak bisa tanya. Kalau sekarang kita nulis di Facebook, pasti ada komentar di bawah. Apapun itu yang kita tulis itu kan komentar kita, pertemanan kita pasti komentar gitu kan. Seperti misalnya nih, ada seorang tokoh SBY misalnya, dia nulis di Twitter misalnya, nulis tentang apalah. Kita sebagai follower dia, kita bisa langsung komen di situ, Pak SBY tolong ini. Dia bisa langsung membaca, ini maunya follower saya ini apa gitu, misalnya gitu. Itu termasuk presiden pun juga punya Twitter, menteri-menteri pun punya Twitter, karena fungsinya itu seperti itu. Ada respon dari follower yang itu bisa dipakai untuk masukan dia. Itu fungsinya. Dan satu yang harus diingat bahwa komentar-komentar itu, masukan-masukan itu harus atau ya sebaiknya lah kita respon. Karena apa? Itu mendekatkan emosional. Jadi si bapak ini ternyata mendengarkan saya loh. Masukan saya didengar loh, saya didengar loh. Sebagai ininya dia tuh saya didengar gitu. Itu penting. Nah, sekarang kita kembali ke laptop. Kembali ke bagaimana caranya membuat berita-berita supaya dia itu menarik. Kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali bisa langsung aja ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Sekarang yang perlu kita ketahui, ini dasarnya aja sih sebenarnya. Saya hanya mau menyampaikan basic-basicnya aja. Nanti lebih baik itu kita lebih banyak ke latihan langsung aja. Nanti tinggal kita benahin apa yang kurang, apa yang
Itu ya. Jadi berita itu adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Di sini kita lihat nih, ada unsur baru, kemudian penting dan menarik perhatian. Ya, next mas. Penting. Bagaimana berita kita bisa melihat bahwa itu berita penting? Yang pertama dilihat adalah siapa yang terlibat di situ. Itu adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui. Ini saya kasih contoh Presiden Jokowi. Berita tentang presiden itu selalu penting. Kalaupun yang dia lakukan itu tidak penting, itu selalu menarik dan selalu jadi berita. Ini saya contohkan untuk yang penting ya. Presiden Jokowi minta agresi Israel ke Palestina dihentikan. Kemudian materi berita menyangkut kepentingan orang banyak. When atau kapan itu menjelaskan waktu peristiwa terjadi. Kapan itu peristiwa terjadi atau kapan si sumber beritanya ngomong. Kemudian who atau siapa menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa itu atau siapa sumber yang ngomong tadi. Why atau mengapa menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Kemudian how bagaimana menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Nah ini berita yang baik diawali dengan unsur apa. Pembaca harus mengetahui informasi penting terlebih dahulu dengan ringkas. Jadi yang penting itu sebenarnya apanya dulu, bukan siapa. What news itu lebih diutamakan daripada whose news. Jadi bukan siapa, tapi apanya dulu. Misalnya Mendikbud misalnya bahwa Banjarmasin bisa mulai melakukan tatap muka